Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama dan utama sekali, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat dalam keadaan sehat dan walafiat pada saat sekarang ini. Dan yang tidak bosan-bosannya kita kirimkan kepada arwah junjungan kita, yakninya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umatnya dari alam kebodohan kepada alam yang berilmu pengetahuan seperti adanya sekarang ini. Baiklah, pada kesempatan kali ini, perkenalkan, nama saya Zalika Sindarjana dari Prodi D3 Kebidanan tingkat 1 Universitas Muhammad Nasir atau disebut juga dengan Yarsi Sumbar. Yang mana saya akan memberikan sebuah materi yang mana ini dari penugasan dari mata kuliah kewarganegaraan yang mana yang berjudul tentang urgensi dan konsep dari dinamika kewarganegaraan, identitas nasional, dan integrasi nasional. Baiklah, yang pertama yaitu ada urgensi dan landasan dinamika kewarganegaraan. Yang mana pendidikan itu di Indonesia ini semakin tinggi ya. Yang mana sekarang sudah adanya pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan atas, bahkan ada universitas. Di universitas ini ada S1, D3, S2, dan S3 kan. Maka pendidikan sudah mungkin berkembang, apalagi dengan sudah berkembangnya komunikasi sekarang, teknologi sekarang, maka mungkin kecerdasan orang saat ini semakin tinggi. Kalau gitu, yang mana pendidikan itu adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Jadi berupa usaha yang dilakukan yang terencana bertahap-tahap sehingga dapat mewujudkan potensi diri seorang peserta didik ini menjadi potensinya lebih meningkat atau bisa juga menurun, itu tergantung dirinya sendiri. Kemudian secara konseptual, istilah kewarganegaraan itu tahu nggak? Jadi kewarganegaraan itu tidak bisa lepas dari istilah warga negara. Negara itu perlu menyelenggarakan pendidikan kewarganegaraan. Apa perlunya kita mempelajari kewarganegaraan dari SD, SMP, SMA, bahkan kuliah masih mempelajari kewarganegaraan. Ini dikarenakan setiap generasi adalah orang baru yang harus mendapatkan pengetahuan, sikap atau nilai, dan keterampilan agar mampu mengembangkan warga negara yang memiliki watak dan karakter yang baik. Jadi tujuan dari mempelajari kewarganegaraan ini agar generasinya itu mempunyai nilai, keterampilan yang mampu mengembangkan nilainya, wataknya, itu karakter dia yang menjadi lebih baik. Ya. Baiklah, yang kedua kita masuk kepada konsep dan urgensi identitas nasional. Teman-teman semua, apakah tahu itu identitas? Seperti nama, tempat tinggal, tanggal lahir, itu termasuk identitas. Jadi, identitas itu adalah sebuah ciri atau penanda yang dapat membedakan kita dengan orang lain, ya kan? Kalau tidak ada namanya, masa ya kita dapat membedakannya kan? Misalnya ini ada tompel, di sana tidak, itu juga penanda. Yang mana yang sifatnya itu yang personal dan pribadi. Jadi yang hanya memiliki itu kita saja itu, atau disebut dengan pribadi. Jadi itu yang disebut dengan personal. Kemudian, identitas nasional bagi bangsa Indonesia akan sangat ditentukan oleh ideologi yang dianut dan norma dapat dijadikan pedoman atau perilaku.
yang mana identitas nasional sangat penting bagi bangsa Indonesia, yang dikarenakan bangsa Indonesia dapat dibedakan dan sekaligus dikenal oleh bangsa lain. Yang kedua, identitas nasional bagi sebuah negara bangsa sangat penting bagi kelangsungan hidup negara bangsa tersebut karena dapat mempersatukan negara bangsa. Yang ketiga, yaitu identitas nasional penting bagi kewibawaan negara dan bangsa Indonesia sebagai ciri khas bangsa tersebut. Jadi identitas dari bangsa Indonesia itu contohnya bendera, lambang negara. Bendera itu setiap negara itu kan berbeda-beda. Jadi itulah yang membedakannya. Ada bahasa, itu juga membedakan antara bangsa kita dengan bangsa yang lain. Kemudian kita masuk ke dalam unsur dinamika, kemudian ada tantangan dari identitas nasional ini. Yang mana menurut sumber legal atau formal, bendera yang termasuk dalam identitas nasional itu ada bendera negara sang merah putih, yang mana bendera pusaka sang sangka merah putih saat ini disimpan dan dipelihara di Monumen Nasional di Jakarta. Kemudian dari identitas nasional ini ada bahasa negara, yaitu bahasa Indonesia, yang banyak yang menjadikan bahasa persatuan di seluruh Indonesia, ya kan? Tidak mungkin, ya kan, di bahasa Aceh, yang tinggal di Aceh, bahasanya Aceh, kemudian dia bertemu dengan orang Jawa, bahasanya Jawa, kan nggak nyambung, jadi dibuatlah suatu bahasa Indonesia. Kemudian ada lambang negara, yaitu Garuda Pancasila, yaitu ada persatuan Indonesia, kemanusiaan yang adil dan beradab, gitu kan. Kemudian ada lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kemudian ada semboyan negara Bhinneka Tunggal Ika, yang mana Bhinneka Tunggal Ika ini artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Kemudian ada dasar falsafah negara Pancasila. Kemudian ada contoh perhatian sejumlah kasus dan peristiwa dalam kehidupan sehari-hari. Contoh perilaku yang perlu kita kembangkan di kehidupan sehari-hari, yaitu ada semangat gotong royong, kepatuhan hukum, kepatuhan membayar pajak, kesatuan, kepedulian, rasa nasionalisme, dan patriotisme. Dengan berkembangnya zaman saat sekarang ini, mungkin perilaku-perilaku tersebut mungkin sudah semakin berkurang ya di kalangan masyarakat kita sekarang. Jadi kita sebagai anak-anak muda, baiklah kita untuk lebih memperlakukan atau kita lebih melestarikan, yaitu seperti gotong royong, itu harus kerjasama, kita terus sama. Gitu. Kemudian yang keempat ada konsep dan urgensi integrasi nasional. Yang mana integrasi nasional ini, tahu nggak teman-teman? Jadi integrasi nasional ini ada menurut beberapa pakar, yaitu menurut Saifuddin Bahar, yaitu upaya yang menyatukan seluruh unsur suatu bangsa dengan pemerintah dan wilayahnya. Kemudian ada menurut Riza Noir Arfani, yaitu pembentukan suatu identitas nasional dan penyatuan berbagai kelompok sosial dan budaya ke dalam suatu kesatuan wilayah. Kemudian ada menurut Juliati Suroyono, yang mana bersatunya suatu bangsa yang menempati wilayah tertentu dalam sebuah negara yang berdaulat. Kemudian ada menurut Ramian Surbakti, yaitu proses penyatuan berbagai kelompok sosial budaya dan satu kesatuan wilayah dan dalam satu identitas nasional. Jadi, integrasi nasional ini yaitu suatu proses atau suatu upaya untuk menyatukan suatu bangsa dengan pemerintah dan wilayahnya. Jadi cara menyatukan suatu bangsa. Jenis-jenis integrasi nasional ini
Ada integrasi politik, adanya integrasi ekonomi, kemudian adanya integrasi sosial budaya. Integrasi diperlukan gunanya yaitu untuk menciptakan kesetiaan baru terhadap identitas baru yang diciptakan. Kemudian ada landasan dinamika dan tantangan integrasi nasional. Kebijakan strategis yang sebaiknya dilakukan di Indonesia yaitu memperlakukan nilai bersama, memperkuat nilai bersama, kemudian membangun fasilitas, kemudian menciptakan musuh bersama, kemudian memperkokoh lembaga politik, kemudian membuat organisasi untuk bersama, kemudian mewujudkan kepemimpinan yang kuat, dan menguatkan identitas nasional. Jadi, dengan cara-cara kebijakan-kebijakan atau strategi tersebut, mungkin Indonesia itu semakin kuat, semakin kokoh, dan semakin lebih kompak, ya kan? Dan tantangan-tantangan yang banyak terjadi pada saat sekarang ini terhadap bangsa Indonesia, yaitu adanya global, yang mana negara sudah berkembang dengan adanya komunikasi, adanya media sosial, adanya pengaruh kebaratan, dan banyak-banyak lagi. Nah, itulah yang membuat beberapa negara akan pecah dikarenakan ada adu domba antara bangsa lain dengan bangsa kita oleh melalui media sosial. Jadi pengaruh-pengaruh ataupun tantangan-tantangan itu lebih mudah sekarang melalui media sosial atau melalui teknologi. Kemudian ada juga tantangan yang berupa dari politik, kemudian ada dari ekonomi yang rendah, ekonomi yang tinggi, itu juga mempecah dari integrasi nasional. Baiklah, itulah materi yang dapat saya sampaikan pada saat sekarang ini. Jika ada salah saya janggal, saya mohon maaf. Kemudian apabila ada teman-teman yang ingin tertarik dengan Universitas Muhammad Nasir, maka silahkanlah bergabung di Universitas Muhammad Nasir. Bisa dari sekarang sudah bisa mendaftar. Silahkan cek aja Instagramnya Universitas Muhammad Nasir ya. Baiklah, apabila ada salah dan janggal, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.